Ya, nih ada polisi bekuk pemuda 17 tahun setubui anak di bawah umur di Tanjung Pinang. Wow. Satuan Kriminal atau Satreskrim Polres Tanjung Pinang Kepri membeku salah satu pemuda berusia 17 tahun lantaran menyetubui seorang anak di bawah umur. Padahal dia baru banget legal loh, 17 tahun kan. Satreskrim Polres Tanjung Pinang AKP Awal Syaban Harahap mengatakan pemuda tersebut berinisial SU, 17 tahun, warga Wacope, Kabupaten Bintan. Wah, orang Bintan juga tapi nih. Ia menjelaskan SU melakukan aksinya di Wisma Sakura di Tanjung Pinang. Oh, jadi melakukannya di Tanjung Pinang pada Oktober 2020 lalu. Sejak Oktober 2020. Kemudian aksinya kembali dilakukan pada Januari 2022 lalu. Di tempat yang sama, Wisma Sakura Tanjung Pinang terlapor melakukan lagi persetubuhan terhadap korban. Atas kejadian tersebut, korban mengalami telat datang bulan atau menstruasi. Oh, jadi dia mungkin hamil. Dari laporan korban, pihak kepolisian kemudian mengatakan SU di kediamannya yakni Wacopek Kelurahan Gunung Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Sabtu 1992 dini hari. Kini SU telah diamankan di Mapolres Tanjung Pinang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Cuma kayak gitu sih. Jadi berarti kemungkinan korbannya hamil karena dia telat datang bulan. Mungkin karena telat datang bulan itu jadi panik kan. Panik baru mungkin ngasih tahu orang tuanya dan mungkin baru orang tuanya tidak lanjuti. Kayaknya sih gitu. Dan ini gila sih menurut aku karena dia masih 17 tahun juga dan dia melakukannya di Wisma. Berarti kan Tapi aku se-prepare itu nggak sih? herannya kalau dia ngelakuin di Wisma, Berarti kan setuju kali ya si ceweknya. mungkin kita nggak tahu Mungkin gini beritanya. kali, kita nggak tahu ya. Kita hanya mungkin bisanya menebak gitu. Kalau misalnya di Wisma, kemungkinan pertama si cewek dibawa dalam keadaan tidak sadar. Oh, Ya kan, bisa jadi. Yang kedua itu ya mungkin ceweknya mau awalnya, tapi ketika dia telat datang bulan dia panik, dia bisa kan bisa nih. Kayak dibilangnya aku dipaksa gitu. sekalipun dia tidak juga. Mm-mm. Kan banyak sih aku nengok film aja gitu. Nggak tahu sih itu benar apa nggak di dunianya, tapi saya kayak gini. Soalnya anaknya hamil gitu ya. Terus nanti orang tuanya suruh ngomong, kamu dipaksa kan, jujur kamu dipaksa kan gitu. Bilang aja gue dipaksa gitu. Jadi mungkin si cewek bilangnya dia dipaksa gitu kali. Kita nggak ada yang tahu ya, we never know gitu. Karena ya kasihan juga kan kalau nggak kasihan sih, cuma beritanya juga kita barusan baca itu si kayak ada kejanggalan juga, kita nggak tahu umur korbannya ini Iya, berapa, dia di bawah umur umur. korbannya berapa cuma Soalnya disebutin bahwa umur. kalau pemuda 17 tahun juga menurut aku masih di bawah Masih umur. masih baru lah mungkin nih. Baru legal lah gitu, baru. Masih di bawah umur juga kan pemudanya. Enggak sih, 17 tahun mah Oh, udah legal kali, cuma baru gitu. mungkin di bawah umurnya si pemuda ini gitu. Mungkin di bawah umurnya, berarti di bawah 17 tahun nih si korban. Dan dia udah telat menstruasi. Iya, dan udah telat menstruasi, berarti dia udah menstruasi. Mungkin lu umur 15, 14, kan udah menstruasi ya. Kan kadang anak sekarang udah cepet sih menstruasinya. Itu, jadi ya menurut aku mungkin dengan adanya berita ini gitu, teman-teman jadi waspada lagi, lebih lebih apa ya, lebih aware gitu sama lingkungannya, sama orang-orang di sekitarnya. Jadi kalian mungkin pasti tahu lah Ya jadi perempuan-perempuan kalau misalkan modelan. mungkin suaranya gede nih, karena kan ini mic aku ya. Mungkin orang-orang cewek yang kita lihat berita ini aja, kita ambil berita ini, mungkin perempuan bisa apa ya, tahu lah motif cowok gitu, apa ini ya nih orang ngajakin aku ke Wisma Sakura gitu. Tapi kalau betul kata Baby tadi dibawa dengan keadaan tidak sadar, mungkin itu juga termasuk di sini di Udah di prepare banget gitu loh mungkin. Kayak emang dia punya maksud, punya tujuan, udah dia siapin gitu. Saya dikasih obat, minum, tidur, obat tidur. Ya jadinya kayak gitu, pastinya nggak sadarkan diri. Dan tiba-tiba dia nyadarnya udah udah di gimana, mungkin juga, mungkin takut mau ngomong sama orang tua awalnya. Tapi mungkin karena dia udah
Berarti kan dia telat menstruasi, kemungkinannya dia hamil gitu kan. Mungkin dari situ panik, baru dia ngasih tahu ke orang tuanya. Ya kita nggak ada yang tahu, tapi ya untuk teman-teman lebih aware lah, karena kadang teman sendiri aja tuh bisa ngelakuin hal yang menurut kita nggak seharusnya teman lakuin. Gak usah teman, kadang om, ayah, kakek, atau abang, kadang bisa juga ngelakuin hal-hal yang nggak seharusnya mereka lakuin ke kita. Jadi menurut aku lebih aware aja, jangan terlalu apa ya, mungkin happy-happy boleh, tapi kalau sudah merusak masa depan, itu udah nggak happy ya. Jadi bedain mana yang happy-happy, mana yang menikmati masa muda, sama mana yang merusak masa depan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Jadi intinya ya aware lah gitu. Karena kalian, hanya kalian yang bisa menjaga diri kalian sendiri. Itu sih kalau dari aku. Mungkin Hilmi ada mau tambahin? Nah, bener sih kayak apa ya? Kan kalau misalkan kita lihat kayak om atau saudara atau keluarga gitu, itu tuh ada dinding di mana kita ngelihat itu tuh sebagai saudara kita, itu tuh sebagai cucu kita, itu tuh sebagai ponakan. Tapi kalau misalkan si pelaku punya kesehatan mental yang terganggu, itu dia tembok penghalang itu udah nggak ada. Jadi dia ngerasa kalau itu tuh ya udah perempuan, nggak ada lagi tuh ponakan aku, nggak ada lagi itu cucu aku. Dan kebanyakan dari kita lihat kasus-kasusnya, dan aku banyak juga baca berita kalau pelaku-pelaku itu dulunya ya korban, nggak jauh-jauh lah gitu. Dan siklusnya itu ya gitu-gitu aja, yang dulu yang jadi pelaku korban, terus udah beranjak dewasa, udah ngerti segala macam, dia membalaskan dendam dia yang membuat mungkin dulu itu kehidupan dia tuh hancur atau dia mengalami trauma, jadinya dia kesehatan mentalnya terganggu, jadi dia melakukan sesuatu yang dulu dia dilakuin. Kan itu apa namanya, nggak akan ada putusnya kalau kita nggak break the apa namanya, chain gitu kan, rantai itu gitu. Jadi kita di sini juga mungkin setidaknya membantu banyak orang di luar sana yang mungkin masih takut untuk speak up. Aku minta tolong gitu untuk Yang ngomong aja. coba ceritakan ke orang yang kalian percayai lah, mungkin kalau misalkan sulit gitu kan. Kalau ke polisi mungkin takut, mau keluar rumah aja takut, apalagi ke polisi ngelapor gitu, ya udah ke teman dulu, atau mungkin ke, kalau kalian tahu apa namanya orangnya gitu, kalau kalian memang sekarang kan susah kan untuk ngelaporin, nggak ada bukti yang khusus kalau tentang pelecehan seksual. Mungkin menurut aku sanksi sosial itu udah cukup sih untuk orang-orang yang ngelakuin tindakan pelecehan seksual gitu. Nggak mungkin bagi pelaku itu nggak cukup ya, sanksi sosial mungkin nggak akan cukup, tapi kalau misalnya nggak punya bukti ya kayak daripada nggak ngapa-ngapain kan, ya nggak apa-apa gitu. Sanksi sosial tuh kadang juga membunuh sebenarnya, karena mental kan yang dihambat. Itu sih kalau dari aku. Berat sih kalau misalkan, karena tadi yang kita bacanya di tahun lalu itu ada 42 kasus. Ini tahun ini semoga itu berkurang ya. Harusnya sih berkurang. Harusnya sih berkurang di tahun 2022 dari 42 nih. Nggak luar kayak, atau udah habis ya gitu. Tapi ini udah ada. Oh iya benar ya. Februari 2022 nih, baru Ya aja. dua aja deh. Dua nih gitu. Dua aja deh udah gitu. Stop Jangan gitu, nambah nggak ada lagi. lagi. Gitu. Karena kayak ya apa ya, jahat aja gitu ngerasanya, karena mungkin aku perempuan dan aku bisa merasakan gitu, kayak I know what you feel gitu, kayak ini kayak aduh jahat banget gitu orang-orang yang melecehkan perempuan gitu. Mereka nggak mikir gitu kalau ibunya, kakaknya, atau adiknya, atau bahkan anaknya nanti yang dilecehkan, kan kayak ya jahat banget ya, pasti nggak mau gitu. Jadi coba posisikan diri kalian dulu sebelum kalian ngelukain orang lain, ya nggak sih nih. Tapi tahun-tahun ini
Semenjak corona orang-orang pada sakit kan. Iya kayaknya karena mungkin ya di rumah doang. Terus juga banyak yang di PHK, stres mungkin. Jadi sebenarnya corona ini sangat apa ya? Aspek yang terkena itu banyak, Banyak banget gitu, banyak korban gitu. nggak cuman dompet yang kena gitu, otak juga. Mm-mm, mental juga Mental. gitu. Karena begal-begal, bukan begal uang lagi sekarang itu, Begal payudara payudara. coba gitu kayak aduh nggak banget deh gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat berita yang lebih sakitnya lagi, kalau misalkan cowok yang kena korban, terus kan kalian ngeliatin kok di sosial media ngeliatin komen-komennya gitu. Ya, aku aja bang atau mbak, aku aja bang yang gantiin gitu. Di mereka mau jadi korban karena mereka mau dilecehkan gitu, sakit orang-orang gitu. Kayak nggak bisa ngebandingin mana yang kalian memang pengen sama mana yang kalian nggak pengen gitu. Kalau misalkan kalian komen itu berarti kan pengen kan. Kalau orang yang diberitakan itu kan mereka nggak pengen dilakuin hal seperti itu pada apa namanya, pada orang lain gitu kan. Jadi ya sakit sih orang-orang gara-gara corona ini jadi. Iya banyak banget kan dampaknya untuk orang lain, orang sekitar. Ya sih ya udahlah tapi mau gimana lagi ya, kita cuma bisa apa ya, doa semoga kita dijauhkan dari orang jahat kayak Amin, gitu. amin, 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 amin. Dan mungkin teman-teman yang takut untuk speak up bisa dikasih kemudahan. Amin, Dan amin. untuk teman-teman juga yang udah pernah dilecehkan gitu, semoga tetap kuat ya ngejalanin hidup karena Amin, sebenarnya amin. kalian tetap berharga kok gitu. Betul Karena sekali. dan itu kan nggak kemauan mereka ya nih, Iya dong, pasti malah ya kali mau dilecehkan. korban gitu. Oh, yang melakukan Iya pelecehan. korban. Ya tetap semangat teman-teman, jangan putus asa. eh Ya pokoknya semangat. Saya Bisa. Terima kasih untuk hari ini, Mbak Baby, pencerahan tentang pelecehannya yang dimana sebagai perempuan itu sangat aware tentang pelecehan terhadap perempuan, apalagi di Kepulauan Riau di Tanjung Pinang gitu ya. dan satu lagi ya, stay healthy Stay teman-teman healthy karena teman-teman. Betul. sekarang corona udah mulai banyak juga nih. Ya orang ngumpul-ngumpul sekarang batuk-batuk gitu ya. Mungkin teman-teman Batuk-batuk. ngerasain juga kayaknya sih iya. Soalnya emang ya stay healthy Kayaknya teman-teman. lagi musim sakit juga, Betul. terus juga corona lagi meningkat di Pinang sendiri tuh lagi meningkat. Satu hari ini ada kurang lebih 50 orang positif corona. Jadi ya sehat-sehat, pakai masker karena aku masih banyak juga ngeliat orang di luar nggak pakai masker nih. Ya, tapi kita juga nggak pakai karena di dalam ruangan. Iya, ya. kami karena ada ruangan dan Juga juga kan. lagi apa namanya streaming pakai Pakai masker. masker mah aneh. Ngomongnya ntar nggak kedengeran ya. Jadi intinya pakai masker lah, terus prokes. Kalau ada acara prokes. Siap. Vaksin ketiga kan udah ada ya? Oh, udah ada. Udah. Oke. Tapi aku belum sih. Aku juga belum sih. Cuma mengingat untuk teman-teman yang mau tuh udah ada. Juga Aku nanti karena lah. belum dapat jadwal. Masih sibuk. Iya, lagi sibuk-sibuknya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Terima kasih. Jangan bosan-bosan nyaksiin di Talk dan Observe. Dan Slambo. Slambo tuh di IG, teman-teman bisa lihat di IG tuh tiap hari Jumat jam 4 sore gitu. Kalau Bitok? Bitok itu dia hari Senin, Rabu, dan Kamis. Ada di IG, ada di Bitok, ada di IG, ada di fanpage YouTube. dan ada di YouTube. Itu jam 4 sore semuanya. Oke, dan Yang hari Senin jam 1. Oke. Dan Mbak Wicin apa dari situ? Apa? Dan untuk teman-teman yang mungkin kayak tadi pernah dilecehkan dan lain-lain tapi nggak punya teman untuk cerita, di PKB itu kami menyediakan layanan konseling atau konselor sebaya untuk teman-teman. Dan oh iya, aku mau kasih tahu berita satu lagi. Mungkin untuk teman-teman yang nonton di sini tapi malu untuk pengen kayak aduh kayaknya seru deh jadi forum remaja, emang seru banget karena ntar aku juga bakal ada rekrut. Bukan, aku ada
mengadakan suatu acara. Oke. Mungkin nanti teman-teman bisa nonton dulu lewat vlog aku. Nanti aku bakal buat vlog ketika acaranya. Dan untuk teman-teman yang pengen join, mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya punya anak, gitu, Anaknya pengen punya anak, bapak ibu-ibu yang punya anak, gitu, pengen anaknya produktif, boleh banget dimasukin ke forum remaja PKBI. Karena bukan kayak sekolah juga, jadi enggak, kayak jadi kayak kita tuh mengisi waktu luang, belajar bareng-bareng. kadang-kadang nambah ada ilmu bareng-bareng. pelatihan di mana kita sebagai remaja terutama atau anak-anak yang mau join itu dapat ilmu baru tentang Iya, kesehatan bener. terutama. Jadi nggak kosong lah gitu intinya. Jadi buat teman-teman yang mau join, aku nanti bakal open rekrut anggota lagi baru. Ditunggu aja, stay tune aja. Oke, makasih tuh teman-teman yang nonton. Jangan bosan-bosan ya. Bye. Sampai jumpa di hari Rabu.